rohaninya daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Anggota badannya harus dijaga daripada apa tuh? Menampakkan aurat. Apa maksudnya? Memperlihatkan aurat. Sekarang mah kan begitu. Celana bagus-bagus diguntingin. Iya, dibolong-bolongin. Bajunya baju muslim, tapi transparan. Atau kalau nggak transparan, ketat gitu ya. Nah itu sama juga, walaupun tidak kelihatan, tapi menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, ya sama baik. Itu, ya. Jadi anggota badannya harus dijaga daripada menampakkan aurat, melihatnya, dan daripada berkata bohong dan mendengarnya. Kalau nggak ada yang dengerin, jadi nggak tuh yang ngomong? Kagak jadi ya. Makanya katanya yang ngomongin sama yang dengerin itu sami mawon dan sebagainya. Kemudian dibawanya supaya mengerjakan perintah-perintah agama. Diajak tuh badan untuk menjalankan perintah-perintah agama. Mulut diajak supaya mengerjakan perintah agama, baca Quran, baca zikir, istighfar, tahmid, tasbih. Ada kalimat yang enteng diucapnya tapi bobotnya, beratnya banyak, lumayan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tapi memang orang kalau kagak doyan, biar katanya enteng ringan, ya tetep aja nggak mau ngucapin, berat mulutnya. Begitu juga kakinya diajak untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah dalam rangka menjalankan perintah Allah. Misalnya kita pergi ngaji itu dalam rangka mengajak anggota badan untuk menjalankan perintah-perintah agama. Bapak-bapak pergi ke masjid Jumatan itu dalam rangka mengajak anggota badannya untuk menjalankan perintah agama berupa sholat ke masjid. Begitu. Masjid itu sebagai solusi bagi umat. Masjid itu. Makanya Nabi dulu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah enggak dipikirin bikin istana dulu. Enggak dipikirin bikin rumah atau kantor dinas pemerintahan, belum. Nabi pergi hijrah dari Makkah ke Madinah, pertama kali yang dipikirin membangun masjid. Kenapa? Karena manusia supaya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kesulitan silakan ngadu di masjid. Karena konon kalau masjid itu disebut Baitullah, rumahnya Allah. Kalau ada umat kesusahan silakan ngadu ke masjid. Ngadu ke Allah maksudnya, ya. Anak misalnya dalam kondisi begini nih, dalam kondisi begini, ekonomi morat-marit, orang susah nyari duit kan gitu ya. Datang ke masjid, ngomong ke DKM, begitu. Lah iya memang begitu. Ada Baitul Mal kalau dulu. Jangan duit kas masjid ratusan juta tapi anak yatim pada susah sekolah. Ini enggak baik. Ya, enggak baik. Ada Baitul Mal di zaman Nabi itu termasuk Ahlus Suffah
Ibu-ibu inget gak, kebayang gak kalau misalnya lagi di raudhah, itu di samping raudhah itu ada tempat yang agak tinggian ubinnya tuh. Itu tempat ahlus sufah. Ahlus sufah itu guru agama. Guru agama. Orang-orang yang datang ke Madinah mengira itu ahlus sufah, guru-guru agama, orang-orang kaya. Padahal orang-orang susah, nggak punya pendapatan, hidupnya hanya ngajar agama di situ. Ditanggung sama Baitul Mal, artinya sama pemerintah. Kalau bahasa kita kas negara. Ditanggung. Artinya apa? Gurunya ditanggung, muridnya juga ditanggung. Itu namanya masjid sebagai solusi umat, ya. Itu kalau dilihat dari sisi kesejahteraan. Kalau dilihat dari sisi keilmuan, kalau umat itu bodoh, masjidnya juga yang harus disoroti. Kenapa? Karena masjid sebagai tempat siar agama. Maka di masjid itu harus apa? Harus paten kajian-kajiannya, ilmunya yang banyak. Jangan ngaji sebulan sekali hari Minggu, ya, gitu kan. Udah tambah corona, perepisan ngajinya. Pemerintah itu enggak melarang orang ngaji, enggak. Pemerintah itu menganjurkan, mengayomi masyarakatnya. Pemerintah juga memfasilitasi masyarakat yang mau menjalankan tuntunan dan ajaran agamanya. Hanya diberikan arahan, prokes kan gitu ya. Kata pemerintah jaga 5 apa? 5M ya. 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi kerumunan, terus mengurangi mobilitas. Begitu. Bukan apa? Bukan diberhentikan ibadahnya, enggak. Negara memfasilitasi. Silahkan monggo pada sembahyang, tapi tolong dijaga 5M-nya tadi tuh. Itu sebagai apa? Sebagai upaya pemerintah mengayomi masyarakatnya jangan sampai meninggalkan ibadah. Begitu. Antara ketaatan dengan syariat ibarat kayak dua sisi mata uang, Bu. Ikhtiarnya kudu dilakonin, ibadahnya juga kudu diamalkan. Supaya apa? Supaya dua-duanya terjaga. Ini mah kesempatan, memang tadinya juga kagak doyan ke masjid. Nah loh katanya, kan bener kan? Begitu. Saya agak kurang enak mendengar istilah begini, ada klaster Idul Fitri. Kurang enak kedengerannya. Tapi itulah yang bergulir di apa? Di medsos. Klaster Idul Fitri, seakan-akan kalau orang habis sholat Idul Fitri tempat Covid begitu. Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah. Yang ada itu habis apa? Habis jalan ke luar negeri. Kemarin tuh Delta muncul. Iya, Delta muncul itu karena apa? Di bandara internasional kurang ketat. Dari mana-mana pada datang. Dari mana-mana pada datang. Kalau itu yang diindikasikan oleh tim kesehatan. Kan tadinya mau nggak ada Delta, cuman corona doang sendirian. Cuman mungkin corona iseng juga kalau sendirian nggak ada temen ya. Jadi ngawe-ngawe dari jauh, kesini sepi katanya gitu. Apapun rupanya, apapun jenisnya, bagaimanapun bentuknya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkehendak, jadi enggak jadi. Maka satu-satunya tingkatkan kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matanya dipakai baca Quran, kupingnya digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kakinya untuk melangkahkan ke tempat-tempat belajar Al-Quran. Begitu.
insyaallah aman ya. Dan batinnya juga kita lanjut. Dan batinnya juga harus ditegah, harus dilarang batinnya daripada segala yang dilarang oleh agama. Misalnya apa? Seperti dengki, dendam. Kemudian menyembunyikan kejahatan kepada manusia. Gua gedek banget sama dia, gua kesel banget sama dia, gua sebel banget sama dia, begitu. Itu bagian batin kan? Harus dihindari. Seburuk apapun perilaku orang, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Jangan sampai bersemayam di dalam hati kita sifat-sifat buruk. Jangan sampai bersemayam di hati kita sifat-sifat jelek. Apalagi sampai ada tumbuh subur sifat jahat. Itu tidak baik. Karena apa? Karena seluruh sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela, sifat-sifat jahat yang tumbuh di dalam hati kita, tidak ada lain yang digerogoti adalah kebaikan-kebaikan kita. Lama-lama habis, Bu. Cuman gara-gara kita sebel, gondok sama orang lain, begitu. Hati-hati ya. Tetapi apa tuh? Tetap di atas kebatilan, menipu, terus mengecoh, memalsu dan lain-lainnya dari segala perkara yang akan menjadi tanggung jawab manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan pada sesamanya. Hati-hati. Tsumma latus alunna yauma idzin anin na'im. Nanti ditanya oleh Allah pada hari itu berbagai macam pertanyaan yang dulu kita lakukan. Makanya harus banyak-banyak istighfar. Istighfar yang kadang-kadang kita tidak terasa. Kemudian dibawanya supaya berlaku jujur tuh hati tuh, ya. Hati berlaku jujur, ikhlas, adil dan sebagainya. Ini bagian-bagian jiwa, bagian-bagian batin. Di bawah ini saya bawakan sebagian daripada adab-adab manusia kepada dirinya yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya salinkan ayat-ayat Al-Qur'an itu dari 5 surat di dalam Al-Qur'an. Yang mana sesudah diartikan lalu saya iringi dengan kesimpulan. Sudah diartikan ayatnya lalu disimpulkan oleh beliau dengan kesimpulan kandungan isinya yang perlu diperhatikan oleh setiap kita sebagai adab manusia kepada dirinya. Tiap-tiap bagian itu saya beri nomor teratur. Pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna
illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tifli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa'i wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Artinya, katakanlah kepada orang mukminin, ya. Mukminin berarti laki-laki. Hendaklah mereka menundukkan sebagian daripada pandangan-pandangan mereka dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Orang laki suruh jaga pandangan, orang laki-laki supaya menjaga pandangan. Tapi ya harus bijaksana juga. Laki-laki harus jaga pandangan, perempuan jaga aurat. Jangan laki-laki disuruh jaga pandangan, auratnya dia belakin, ya susah itu. Lah iya kan? Auratnya dia belakin kemana-mana. Orang laki suruh jaga pandangan, sementara yang buka aurat keliweran, seliweran kemana-mana, ya sama juga kan, susah. Bisa nabrak tiang itu. Ya melek jadinya. Nah, kata siapa tuh? Itu solusi terbaik, tapi membahayakan. Yang demikian itu lebih bersih buat mereka. Artinya kalau jaga pandangan lebih aman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan katakanlah kepada orang-orang mukminat, perempuan-perempuan nih, hendaklah mereka menundukkan sebagian dari pandangan-pandangan mereka, sama juga, dan memelihara kemaluan-kemaluan mereka, kehormatannya, auratnya. Dan janganlah mereka tampakkan perhiasan mereka, artinya auratnya jangan diunjukin. Bajunya baju muslim tapi nonjol kemana-mana, itu namanya memperlihatkan perhiasan mereka. Dan janganlah mereka tampakkan perhiasan mereka, melainkan apa yang zahir daripadanya. Ya kalau hidung kan memang di depan ya, kelihatan. Mata, alis memang di depan. Jadi makanya kalau wajah tidak termasuk aurat. Tidak termasuk aurat. Boleh dilihat artinya. Dan hendaklah mereka menutup dada-dada mereka dengan kudung-kudung mereka. Kerudungnya pendek cingkrang. Iya, di leher diikat kan itu ya, nonjol kemana-mana. Nah itu juga tidak baik. Walaupun pakai baju muslim, tetap harus ada pengamanan yang ketat. Bukan bajunya yang ketat, tapi pengamanannya yang ketat. Harus hati-hati. Dan janganlah mereka tampakkan perhiasan mereka, melainkan kepada suami-suami mereka. Kalau sama suami mah ya wajar ya. Ini mah kan enggak, kalau di rumah ditutup, kalau keluar dibuka. Ya. Atau bapak-bapak mereka, atau bapak-bapak suami mereka, mertua, atau anak-anak mereka, atau anak-anak suami mereka, anak sambung ya. Anak-anak suami berarti anak sambung.
Atau saudara-saudara mereka yang laki-laki, kakaknya, adiknya, begitu, boleh. Artinya kayak saudara kan di rumah, nggak apa-apa. Atau anak-anak saudara-saudara mereka, keponakan yang laki-laki. Anak-anak saudara-saudara mereka yang perempuan, ponakan perempuan. Atau perempuan mereka yang Islam, sama-sama perempuan ini, boleh. Ya sesama perempuan. Atau budak-budak mereka yang sama-sama perempuan. Apa tuh? Pelayan ya. Atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan kepada perempuan. Ada juga orang yang sudah malas rumah tangga. Bukan kagak normal, bukan normal. Cuman dia udah capek-capekin lah segala punya bini apa ngeripotin gitu. Kalau yang perempuan ngapain bersuami ngeriweuheun. Bukannya saya dituntun-tuntun, malah saya kudu nuntun. Atau anak-anak yang belum ingin melihat aurat perempuan, belum balik maksudnya. Dan janganlah mereka hentakkan kaki-kaki mereka buat supaya diketahui apa yang mereka sembunyikan daripada perhiasan mereka. Pakai gengge, tahu gengge? Gelang kaki. Ya, gelang kaki. Jadi ada adat bangsa Arab itu suka pakai gelang kaki supaya ketahuan kalau dia datang. Nah, ini kakinya dia apa? Iya, digenjreng-genjrengin. Begitu. Kan nggak ada orang laki pakai gengge itu. Ada orang perempuan. Jadi Arab, kemudian sekitarnya di India, Pakistan tuh pada pakai begitu. Jadi ada daya tarik. Pakai kerincingan. Ya, anak-anak kita dulu lagi kecil pakai kerincingan ya. Supaya ketahuan emaknya masak, emaknya nyuci, emaknya gosok kemana, kerincing jalan tapi jauh tuh sampai udah di halaman depan. Kalau ini supaya ketahuan kakinya dia apa ditekan-tekankan itu supaya bunyi orang jadi apa? Jadi langsung denger, kebayang siapa yang datang. Dan taubatlah kamu sekalian kepada Allah. Artinya apa? Bisa jadi masa lalu kita tidak baik. Bisa jadi lembaran-lembaran dulu banyak nodanya.